dari fuel tank masuk ke water separator, terus dipompa sampai dia berat. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Mekanik Alat Berat Abal-abal. Untuk media sharing kali ini saya akan coba sharing tentang fuel system, urutannya fuel system di HM400-2 ya, dimana dia ini langsung dari, contohnya nih ya, ini aja, ini adalah hose dari fuel tank. Ini hose dari fuel tank, masuk ke water separator. Di sini ada lubang bleeding. Kalau pengen dilakukan penggantian hose, maka dilakukan bleeding di sini, dibuka. Oke, ini inputnya masuk ke water separator. Di sini akan dipisahkan air dan fuel. Jika airnya banyak, maka pelampungnya ini akan naik segaris merah ini ya. Saat sudah mencapai sini, maka kandungan air di sini akan banyak. Jadi sebisa mungkin pelampung ini jangan sampai ke arah merah. Nanti saat servis ini dilakukan pembersihan. Oke, di sini fuel masuk, terus dia outputnya ke sini. Ini adalah outputnya dari water separator, masuk ke dalam pre-fuel filter. Pre-fuel filter balik lagi di sini, tetap akan ada untuk mengedrain kalau terjadi di sini ada air ya, dia akan di drain di sini untuk lubang drainnya. Pre-fuel filter masuk, outputnya dia adalah ini. Outputnya pre-fuel filter masuk ke priming pump. Priming pumpnya, cara menggunakannya adalah saat dilakukan penggantian ini ya, pre-fuel filter atau main fuel filter, langsung dikendorin ini locknya, terus dipompa sampai dia berat. Dipompa, kalau sudah berat di lock lagi, jangan lupa di lock lagi. Ini inputnya, outputnya adalah ini piping. Dia piping masuk ke dalam feed pump. Tuh feed pump itu ini ya, yang saya pakai jari saya itu. Nah, ini outputnya feed pump, dia kan join itu ke situ tuh, ada piping ke situ, dia masuk ke dalam fuel cooler. Fuel cooler itu mendinginkan controller, dia masuk ke dalam fuel cooler. Oke, outputan fuel cooler dia masuk ke dalam main fuel filter. Nih, ini ada tandanya. Nah, itu masuk ke main fuel filter. Di main fuel filter ada lubang bleeding juga. Ini kalau mau bleeding sebelum masuk main fuel filter, di sini dibuka, terus dilakukan priming, maka fuel akan terbuang di sini sampai gelembung, dibuang udaranya sampai fuel yang keluar itu murni fuel aja. Yang kedua, di sini juga ada lubang bleeding untuk sisi outnya. Jadi ini innya, fuel masuk ke dalam sini lewat sisi pinggirnya, yang sisi tengah bleedingnya lewat sini. Oke, kalau sudah, fuel akan ini keluar masuk ke dalam supply pump. Supply pump di sini ada 2 PCV. Tuh, tidak kelihatan ya? Ini ada 2 PCV komponennya. Ini sensornya PCV. Nah, ini. Nah, itu yang kuning-kuning itu
yang kuning-kuning ini ya, ini nih. Nah, tangan saya perhatikan ya, ini PCV depan sama PCV belakang. Dia akan PCV itu akan mendapatkan perintah dari G sensor yang nempel di sini. Di sensor yang ada di supply pump ada kabel, ada sensor. Di supply pumpnya ada sensor, itu G sensor. Yang satu di timing gear ya. Dua sensor tersebut sebagai indikasi sebagai sensing atau sebagai inputan untuk membuka nutup. PCV itu hanya valve on off untuk membuka berapa jumlah pressure yang akan disuplai ke dalam common rail. Oke, clear ya. Selanjutnya outputan PCV dia masuk ke delivery valve outputnya itu. Dua piping masuk ke dalam common railnya itu tuh. Nah, mana? Nih yang saya tunjuk nih. Ini saya pegang nih. Ini common rail nih. Ini common rail. Di dalam common rail ya, tidak terlalu kelihatan tapi bisa dilihat ini ya. Bentar. Nah, oke ya. Saya tunjukkan nih. Ini common rail. Nanti di common rail ini ada sensor common rail pressure sensor. Itu sebagai inputan juga untuk PCV berapa besar supply yang harus disuplai ke di mana, di mengatur di dalam pressernya si common rail ini. Dibaca oleh common rail pressure sensor. Nanti kalau ini adalah pressure limiter. Pressure limiter itu berfungsi saat terjadi abnormal pressure di dalam common rail, maka dia akan di-drain lewat pressure limiter. Ini terhubung ke jalur drain atau ke tangki. Oke. Di komponennya sama, common rail sama, pasti ada pressure limiter, ada pressure limiter, pressure limiter, dan yang kedua adalah ada common rail pressure sensor sebagai pelindung. Setelah itu disuplai ke masing-masing injektor lewat piping ini, fuelnya. Piping itu akan masuk ke dalam injektor. Nah, ini dia. Setiap injektor itu piping ini mewakili satu piping. Outputannya injektor nanti akan di drain ya. Outputan injektor ini kan, injektor ada yang dikabutkan kan, tapi pasti akan ada jalur return. Jadi tidak semuanya dikabutkan, tapi akan di jalur return. Returnnya itu ngelewatin sini, piping ini masuk ke dalam nanti hubungannya ke drain, ke tangki. Demikian untuk fuel system di HM400-2. Jika ada pertanyaan atau kira-kira saran, silakan komen di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.